Mundurnya Menko Polhukam yang juga Cawapres Mahfud MD memunculkan isu kesulitan Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi jelang pencoblosan. Apakah langkah mundur ini hanya memperkuat positioning paslon 3 dalam mengkritisi kebijakan pemerintah hari ini atau juga menjadi sindiran soal netralitas dalam Pilpres 2024? Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio, Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Selamat malam, Mas Umam, apa kabar? Selamat malam Mas Bram, kabar baik Mas? Alhamdulillah kabar baik. Langsung saja Mas Umam, sebelum kemudian saya ingin minta analisa Anda soal positioning, soal bagaimana kemudian hubungan antara Mahfud MD dan juga Jokowi. Saya ingin masuk dulu soal kesulitan begitu. Apakah kemudian dengan mundurnya Mahfud MD ini membuktikan bahwa memang terjadi kehangatan yang berkurang begitu saat Pilpres, apalagi ini kemudian masing-masing menteri punya jalurnya sendiri begitu Mas Umam? Ya, bagaimanapun juga memang soliditas dari kabinet pemerintahan Pak Jokowi saat ini memang betul-betul diuji. Karena bagaimanapun juga statement dari Pak Mahfud beberapa hari lalu yang kemudian hari ini dipertegas, mencoba untuk mengafirmasi bahwa itu bukan main-main, itu bukan gertakan, dan kemudian disampaikan secara terbuka siang tadi bahwa beliau menyatakan sikap mundur dari pemerintahan Jokowi saat ini. Nah, sikap mundur, keputusan mundur dari pemerintahan Jokowi saat ini tentu akan memiliki impact yang cukup signifikan kepada pemerintahan. Setidaknya ini bisa dianggap sebagai sebuah mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Pak Jokowi sendiri, karena memang dalam sejumlah kesempatan termasuk di 2 kali debat Cawapres sebelumnya, Pak Mahfud memang mengambil posisi yang cukup kritis, melakukan serangan secara terbuka terhadap kepemimpinan Pak Jokowi sendiri, dan juga kritik-kritik itu lebih merepresentasikan karakter dari kekuatan politik oposisi. Sehingga kemudian memang menjadi agak aneh atau menjadi kurang etis kalau Pak Mahfud dalam kapasitas sebagai Menteri Senior, Menko Polhukam, masih berada di dalam pemerintahan, tetapi justru melakukan serangan-serangan terbuka terhadap pemerintahan itu sendiri. Maka memang opsi terbaik bagi Pak Mahfud adalah mundur dari pemerintahan saat ini untuk kemudian fokus betul pada agenda pemenangan, agar kemudian beliau tidak kemudian terkungkung oleh tanggung jawab jabatan dan juga protokoler di wilayah kementerian. Nah, oleh karena itu, impact secara umum yang menjadi unik adalah kalau misal kemudian PDIP misalnya sebagai pengusung terkuat dari kubu 03 memberikan restu pada Pak Mahfud, pertanyaan selanjutnya adalah apakah 7 kursi menteri dan juga wakil menteri di pemerintahan Pak Jokowi apakah akan tetap bertahan atau juga diberikan restu yang sama oleh Bu Megawati untuk mundur dari pemerintahan Pak Jokowi saat ini. Kalau misal kemudian ternyata tetap dipertahankan di pemerintahan, maka ini menunjukkan inkonsistensi dalam sikap. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian ini ternyata menjadi trigger, kemudian sikap keputusan Pak Mahfud untuk mundur dari pemerintahan, kemudian memicu sikap kritis dan juga langkah mundur dari pemerintahan yang lain, ini betul-betul akan menjadi sebuah pukulan telak bagi pemerintahan Pak Jokowi itu sendiri. Oke, Anda sudah menyinggung soal PDIP sebagai partai pengusung Jokowi di 2 Pilpres sebelumnya begitu, dan ini ada statement dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait dengan soal ketidaknyamanan. Kita dengarkan terlebih dahulu. Bansos jangan dipolitisasi. Dan ini seharusnya di dalam tata pemerintahan negara yang baik menjadi ruang lingkup dari Kementerian Sosial. Dengan mengingat Ibu Risma ini sosok yang memiliki integritas tinggi, beliau tidak mau data-data bansos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan. Apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga. Maka kemudian mengapa dengan sikap Ibu Risma yang sangat kokoh pada integritas itu, lalu Ibu Risma tidak diajak. Bahkan Bu Risma pun menceritakan sekarang, ya suasana di dalam rapat kabinet, bahkan menceritakan suasana dalam kabinet yang juga tidak diajak saat memberikan bansos begitu. Ini kemudian memperkuat narasi publik hari ini soal ketidaknyamanan, ketidakhangatan atau mendinginnya suasana di internal begitu, apalagi dari perspektif PDIP tadi Mas Umam? Iya, karena bagaimanapun juga informasi itu disampaikan oleh Pak Hasto, dan Pak Hasto dalam kapasitas sebagai Sekjen partai politik terbesar di Indonesia saat ini, maka tentu itu memiliki makna yang cukup dalam. Dan tampaknya hal ini juga disampaikan dalam kapasitas sebagai representasi
dari sikap politik PDIP yang mulai menjaga jarak, mengambil ruang, space, yang kemudian tampaknya yang selama 9 tahun ini menjadi garda terdepan, menjadi protektor bagi pemerintahan Pak Jokowi. Tampaknya kemudian akan mencoba mengambil sikap untuk, kita tidak tahu apakah kemudian hanya sifatnya mengancam saja dalam konteks ini, menunjukkan fragmentasi atau sesuatu yang kemudian tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, ataukah memang hanya gertakan saja, atau betul-betul akan mengambil sikap. Kalau misal memang betul-betul mengambil sikap seperti yang dilakukan oleh Pak Mahfud, maka kemudian ini akan menjadi sebuah getaran tersendiri di internal pemerintahan. Karena praktis ada 6 atau bahkan 7 kursi menteri dan juga wakil menteri dari PDIP, kalau semuanya kemudian melakukan bedol deso bersama-sama kemudian keluar dari pemerintahan, tentu akan menghadirkan instabilitas di dalam konteks struktur pemerintahan saat ini. Dan yang terpenting adalah legitimasi politik dari pemerintahan Pak Jokowi kemudian menjadi penting untuk diantisipasi, karena keluarnya PDIP misalnya, maka akan memberikan impact pada legitimasi politik pemerintahan saat ini. Oke, menarik kemudian melihat apakah dampak ini juga akan diikuti oleh kemudian menteri ataupun wamen dari PDIP. Tapi yang menarik saya ingin kali ini mencoba melihat dari positioning Mahfud begitu, atau paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Apakah kemudian dengan mundur ini memperkuat positioning seperti yang Anda katakan di awal tadi, bahwa mengkritisi akan lebih clear, akan lebih enak ke depannya, meski kemudian menteri PDIP, menteri dari P3 ini kemudian juga masih ada. Bagaimana kita publik bisa melihat diferensiasi positioning ini, Mas Umam? Iya, memang dibutuhkan sikap ksatria ya dari masing-masing pihak. Ini bukan hanya berlaku untuk konteks Pak Mahfud, tetapi juga untuk partai-partai politik yang lain yang per hari ini mencoba untuk menarasikan narasi kritis, narasi kekuatan oposisi, yang mencoba untuk melakukan serangan terbuka kepada pemerintahan Pak Jokowi saat ini, tetapi kemudian di saat yang sama masih mempertahankan jatah kursi menteri mereka di dalam kabinet. Ini kan menunjukkan sebuah sikap politik yang hermaprodit, agak banci. Nah, oleh karena itu langkah dari Pak Mahfud di level ini memang harus diapresiasi. Karena bagaimanapun juga hal itu akan memberikan positioning yang clear, di mana kemudian posisi mereka, apakah mereka kontra terhadap pemerintahan, ataukah menjadi bagian dari pemerintahan. Kalau mereka bersikap jelas, ini akan menjadi pendidikan politik yang sangat baik. Nah, adapun impact untuk elektoral Pak Mahfud, semua akan bergantung pada Pak Mahfud. Pak Mahfud sebagai bagian dari orang dalam, lingkaran kunci, lingkaran inti dari pemerintahan saat ini, tentu memegang data, informasi yang barangkali cukup penting untuk diungkap. Kalau misal kemudian posisi dari PDIP dan juga kubu 03 mengambil sikap jarak untuk berhadapan-hadapan dengan kekuasaan saat ini, maka kalau misal kemudian ada data informasi yang barangkali bisa diungkap dan kemudian memberikan serangan dan pukulan cukup telak kepada kubu 02 misalnya, termasuk dalam konteks pemerintahan saat ini, barangkali ada impact-nya secara elektoral. Tetapi kalau misal ternyata hanya sesuatu yang biasa-biasa saja, tidak kemudian tercipta sebuah gelombang yang cukup signifikan, baik narasi, termasuk intensitas serangan, barangkali impact-nya menjadi kurang signifikan. Baik Mas Umam. Kita lihat perkembangannya, apakah kemudian memang akan mundur, apalagi 14 Februari tinggal 2 minggu lagi, apakah kemudian jangan-jangan mundurnya setelah 14 melihat hasil dari putaran pertama dulu. Kami untuk tema ini akan sudah menyudahi dengan Anda, tapi kami akan masih melanjutkan tentunya juga dengan Anda Mas Umam, terkait dengan netralitas Nahdlatul Ulama dalam Pilpres berikut ini. Kami akan menghadirkan satu narasumber lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia.